Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustamiin tema sejarah, pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sejarah asal-usul bahasa dan bahasa Arab. Namun sebelumnya ada baiknya jika kalian terus mendukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang pertama, asal-usul bahasa. Menurut Ibnu Jini dalam karyanya Al-Khosois, bahasa adalah bunyi yang dijadikan perantara suatu komunitas untuk mengungkapkan maksud dan tujuannya. Jika mengacu pada pengertian di atas, maka bahasa bukanlah sebuah tulisan, melainkan ujaran. Dengan demikian, posisi tulisan dalam proses berbahasa dan berkomunikasi tidak lain hanyalah pengganti dari bahasa lisan. Hal ini dapat dibuktikan ketika anak kecil baru dilahirkan. Maka simbol yang pertama kali diekspresikan adalah bunyi. Kembali lagi ke benang merah, jadi, bagaimanakah asal-usul bahasa? Ada dua pendapat mengenai asal-usul bahasa. Yang pertama, Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ibnu Faris yang merupakan ulama Sunni, berpendapat bahwa bahasa merupakan ilham kepada manusia sejak Nabi Adam yang diajari langsung oleh Tuhan. Pendapat ini menurut mereka berdasarkan pada dalil bahwa Nabi Adam alaihi salam diajari semua nama termasuk yang mati atau hidup. Namun pendapat ini mendapat kritik yang tajam dari linguistik barat, mulai filsuf Yunani, hingga filsuf Prancis. Mereka mengkritik seandainya bahasa itu sudah diajarkan oleh Tuhan, tentunya bahasa di dunia ini dalam zaman tertentu adalah satu. Padahal sejak dulu dalam bahasa yang serumpun saja belum ada satu bahasa yang sama persis. Dalam perdebatan ini tentunya memicu sebuah pertanyaan, jika memang bahasa diajarkan langsung oleh Tuhan, lantas bahasa apa yang Tuhan ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam? Kemudian pendapat yang kedua dari kalangan Mu'tazilah yang diwakili oleh Ibnu Jini dan gurunya Abu Ali Al-Farisi, yang berpendapat bahwa bahasa itu lahir karena kesepakatan suatu komunitas atau masyarakat. Misal mereka menyepakati nama suatu benda dengan bahasa ini. Namun lagi-lagi pandangan Mu'tazilah ini juga mendapat kritikan dari dunia barat. Demokritus dan Douglas Stewart mengatakan bahwa bahasa itu muncul dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhan manusia untuk berkomunikasi. Atau menurut filsuf Jerman, bahasa tumbuh sebab tuntunan naluri yang sudah ada sejak lahir. Demikianlah beberapa pendapat mengenai asal-usul bahasa, yang terdapat beberapa perbedaan dan bahkan kritikan demi kritikan dilontarkan oleh para ilmuwan. Namun di sini kami akan mengambil pendapat dari Fahrudin dalam kitabnya Al-Mahsul, bahwa Imam As-Suyuti memaparkan 4 pendapat mengenai asal-usul bahasa. Yang pertama, makna telah terkandung sendiri dalam bahasa. Yang kedua, Tuhanlah yang memberikan makna terhadap bahasa. Yang ketiga, manusialah yang memberikan maknanya. Sedangkan yang keempat, makna bahasa sebagian diberikan oleh Tuhan, lalu disempurnakan oleh manusia. Dan pendapat yang terakhir inilah yang banyak dipegang orang, misalnya Abu Ishaq Al-Isfiroyani. Selanjutnya, asal-usul bahasa Arab. Sebelumnya perlu diketahui bahwa bangsa Arab dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Arab Al-Baida atau Arab yang sudah punah. Bangsa-bangsa besar yang termasuk dalam kelompok ini adalah Tasem, Jadis, Ad, Samud, Imlik, Abdedaham. Yang kedua, Arab Al-Ariba atau Arab asli yakni Bani Kohtan yang muncul di lembah sungai Efrat lalu mengembara dan memilih Yaman sebagai tempat tinggal. Yang ketiga, Arab Al-Mustaribah atau warga Arab pendatang yang mengalami Arabisasi, yakni keturunan Nabi Ismail yang kemudian bercampur dengan Bani Kohtan, sehingga hal ini mempengaruhi dalam sosial maupun bahasanya. Kita semua tahu Al-Quran diturun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan dari kelompok Arab Al-Mustaribah atau lebih akrabnya dikenal Bani Adnan. Itu artinya bahasa Arab Al-Quran merupakan perpaduan antara bahasa yang dibawa Nabi Ismail sebagai suku pendatang yang bercampur dengan bahasa yang dibawa oleh suku-suku migran turunan kabilah Kahlan dari Yaman, Arabia Selatan. Lantas, bagaimanakah bahasa Arab muncul? Dan manakah bahasa Arab yang asli? Perlu diketahui bahwa bahasa tertua di dunia ini adalah bahasa Semit. Semit adalah kabilah yang merupakan keturunan Syam bin Nabi Nuh alaihi salam, yang kemudian mereka menyebar luas mulai Mesopotamia, Arabia hingga Abisinia. Nah,
Jadi bahasa Arab ini merupakan rumpun dari bahasa Semit, sementara asal-usul bahasa Arab di sini Al-Faruqi berpendapat dengan mengambil jalan tengah, yakni ada dua tradisi periwayatan nasab yang berbeda dalam asal-usul bahasa Arab. Namun yang jelas kedua silsilah ini, baik dari Ismail di Makkah maupun Ya'rub bin Qahtan di Yaman, adalah berasal dari bangsa Al-Baidah atau bangsa Arab yang sudah punah, yang mungkin menyebar ke dua tempat utama, yakni ke daerah Yaman di selatan dan Mesopotamia di sebelah utara. Jadi Arab asli maupun pendatang semuanya berbahasa Arab. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang asal-usul bahasa dan asal-usul bahasa Arab. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika terdapat kesalahan informasi, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.